Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cak Gos PS Channel dan salam rental. Di edisi kali ini aku bakal cerita soal bagaimana keluh kesah nyervis stick yang nggak langsung cair, alias kita capek tapi nggak langsung dapat bayaran. Gimana ceritanya? Simak berikut ini. Ya teman-teman, nggak semua orang ya, wabil khusus rental itu bisa nyervis stick sendiri ya. Jadi mereka itu membutuhkan jasa tukang servis stick. Nah, yang namanya nyervis itu ada yang memang bakat nyervis, ada yang nggak bakat ya. Kalau yang nggak bakat, kalian berusaha belajar ya bagaimana menyervis stick ya, entah itu stick PS2, PS3, PS4. Tapi tetap aja kayaknya sulit banget itu dan nggak bisa. Akhirnya mau nggak mau kalian itu ya harus menyerviskan stick kalian ke tukang servis stick ya. Kemudian ada yang berbakat, jadi bisa belajar nyervis stick ya. Jadi berawal coba-coba, mungkin dari nyervis stick PS2, pengalaman nyoba-nyoba bagaimana menyoder, bagaimana menyabut analog untuk stick PS2, bagaimana untuk menyabut analog stick PS3. Dia udah paling nggak itu nyoder, pertama itu sudah bisa menyoder, lalu bisa mencabut analog dan lain sebagainya ya. Jadi kalau rusaknya ini harus dibeginikan, kalau rusaknya begini harus dibeginikan. Kayaknya ada yang bakat, ada, dan yang nggak bakat juga banyak ya. Nah, di tempatku sini juga ada seorang perental yang nggak bisa sama sekali nyervis stick ya. Jadi dia tapi rentalannya cuma lumayan cukup sukses teman-teman. Tapi untuk nyervis stick udah nggak bisa. Jadi kayaknya pusing gitu ya, nggak mau ambil pusing, akhirnya ya otomatis ya diserviskan ke tempat servis stick ya. Nah, lalu apakah yang terjadi di tempat servis stick? Nah, ini yang sebenarnya ingin aku kaji ya, ingin aku bahas di tempat servis stick itu ya. Jadi di tempat servis stick itu ada yang memang banyak perental yang nyervis, terus juga ada pribadi-pribadi yang nyervis di situ ya. Nah, kalau untuk rental memang sedikit banyak berkurang karena runtuhnya dinasti penyervis stick itu setelah banyaknya runtuhnya rental-rental PS2 yang sudah banyak yang berhenti ya, atau banyak yang tutup ya. Maka pengerjaan atau apa namanya itu tukang servis ini jadi sepi. Terutama yang stick PS2 dulu ya rentalnya ruame, maka servisannya juga bisa rame ya. Tapi kemudian PS2 sudah mulai sepi rentalan, maka job tukang servis PS2 nya juga sudah lumayan sepi ya, dan berganti ke banyaknya servisan stick PS3 dan PS4 ya. Nah, kalau si tukang servis juga nggak mengupgrade dirinya untuk bagaimana bisa menyervis stick PS3 ataupun PS4 ya, nanti ketinggalan ya. Tapi yang pasti dilema atau fenomena yang terjadi memang untuk stick ini memang terjadi pengurangan atau apa namanya ya, sudah nggak seramai dulu ya. Jadi masa-masa jaya tukang servis mendapatkan apa namanya itu job yang ruam itu nggak seperti dulu lagi. Jadi lumayan agak sepi untuk akhir-akhir ini ya Dita. Ya, akhirnya yang terjadi adalah banyak para tukang servis stick itu yang gulung tikar ya. Jadi memang pengerjaannya atau pekerjaannya itu bukan hanya nyervis stick sebenarnya, dia juga ngisi game PS2, ada juga yang sekaligus ngisi game PS3. Cuman kayaknya dia nggak bisa menghadapi tantangan yang sekarang ya, dimana hampir setiap rental juga mulai belajar nyervis stick, juga mulai bisa nyervis stick ya. Jadi tutorial juga banyak di YouTube, jadi sudah banyak yang lumayan bisa menyervis stick ya. Akhirnya yang terjadi, nasib dari para tukang servis stick ini kayaknya udah mulai habis ya. Mulai banyak berkurang jobnya. Aduh, kok panas ya, pindah dulu. Iya, itu teman-temannya. Jadi runtuhnya atau apa ya, pensiunnya para tukang servis stick itu ya, jadi kayaknya udah sulit untuk saat ini berprofesi sebagai tukang servis stick ya. Iya, karena apa ya,
tarif pun kalau mahal itu juga diprotes sama pelanggannya. Kalau terlalu murah kita yang rugi, para tukang servis stick. Jadi dilema si tukang servis stick dan penyervis. Apakah dilemanya itu habis ini ya? Ya, dilema yang sering terjadi antara tukang servis stick dan penyervis stick ya. Jadi yang namanya orang menyervis stick itu pengen cepat selesai. Mas, kapan selesainya? Tolong dong diselesaikan dengan cepat. Itu kebanyakan para yang nyervisin stick ya. Sedangkan bagi tukang servis stick, dia banyak yang bingung menarif yang pas itu berapa ya. Jadi kalau kita tarif agak mahal, nanti mereka nggak terima, padahal mahalnya itu karena pergantian spare part ya, misalnya analog atau PCB atau karet dan macam-macam ya. Sedangkan untuk pembelian spare part aja kita kan harus online misalnya, belum ongkos kirimnya. Jadi memang biayanya cukup banyak. Sedangkan untuk keuntungan dari servis stick sendiri itu mungkin ya 4.000, 5.000 seperti itu. Tapi kadang-kadang mereka yang nyervis nggak terima, kok banyak banget gitu ya. Makanya kalau saya yang nyervis stick itu tak kasih trik. Jadi stick sebelum kita servis, kita tes dulu rusaknya itu apa aja. Dan untuk tarif itu kira-kira berapa, itu sudah tak kasih duluan sama yang nyervis stick ya. Untuk stick ini rusaknya ini, kalau diservis habisnya segini. Kalau mau kita kerjakan, kalau nggak mau ya kita nggak mau ngerjain itu stick. Itu trik bagi penyervis stick ya. Jadi kita tes dulu, kira-kira kalau terlalu banyak yang diganti atau rusaknya ya udah nggak usah dikerjain gitu, mending beli baru lagi sticknya. Tapi kalau masih layak pakai, layak diservis, kita servis, biayanya kalkulasinya kira-kira sekian, itu baru kita kerjakan ya. Itu pun sering kita kesempatan dengan para penyervis ya, para yang mereka yang nyervis stick ya. Jadi dilemanya itu, apalagi kalau sticknya sudah selesai, itu ngambilnya lama banget. Kadang sudah kita WA, sudah kita kasih tahu tolong cepat diambil, tapi lama banget. Itu ya salah satu kendala ekonomi yang menghambat tukang servis stick itu, karena nggak lancar. Jadi hubungan sama yang nyervis itu sering terjadi kendala ya. Kendalanya yaitu mereka nggak langsung ngambil, dan para penyervis nggak langsung dapat uang. Padahal ngerjainnya tuh kadang malam, kadang capek, kita nyalain laptop, kita nyalain PS3 untuk ngerjain itu di sela-sela kesibukan kita yang lain ya. Itu kadang nggak langsung cair teman-teman, tapi lama banget. Nah itu ya, habis ini aku cerita gimana capeknya nyervis stick ya. Ya memang banyak ya tukang servis yang sudah gulung tikar ya, terutama tukang servis stick ya, banyak yang sudah berhenti ya, karena memang nggak bisa untuk mencukupi kehidupan mereka ya. Jadi garapan sudah mulai berkurang, sudah mulai sepi, sedangkan kebutuhan begitu banyak, jadi banyak yang sudah berhenti ya. Nah kalau aku pun ini untuk nyervis stick ini sebenarnya bantu aja ya, jadi bantu orang yang nyervis stick, tapi ya jangan terlalu harga terlalu murah ya. Kerja keras kita, keringat kita, capek kita, mata kita ngelihat laptop ya, karena aplikasi tester stick ada di situ untuk PS2, stick PS2 ya. Untuk PS3 nya kita juga nyalain tester stick untuk di PS3. Jadi kita berkorban lumayan cukup banyak ya. Itu kadang kita sering nggak dihargai sama mereka yang nyervis ya. Jadi itu dilema tukang servis kalau disuruh milih, apakah saya harus berprofesi sebagai tukang servis stick? Enggak ya, saya berani pengen pensiun, nggak mau nyervis stick karena berat teman-teman ya. Lebih baik nyervis stickku sendiri daripada nyervis stick punya orang lain. Itu jadi beratnya gimana? Beratnya tuh apresiasi terhadap kita para tukang servis tuh kurang. Jadi kita tuh udah beli spare part, beli macem-macem ya, kemudian mereka datang nyervis, mintanya kayaknya stick itu dibetulin gitu loh, tanpa mengganti spare part ini itu. Jadi mereka kadang nggak ngerti. Kita jelasin ganti ini mbak, ganti ini belum keringat kita, jadi biayanya sekian, kadang nggak terima gitu ya. Kok banyak banget, nah itu kan, itu susah banget. Jadi kalau disuruh milih, saya lebih baik nggak nyervis stick ya. Jadi kalian yang silahkan yang mau belajar ya bagaimana cara menyervis stick, itu tutorial banyak sekali. Silahkan belajar bagaimana nyervis stick. Kalau aku sebenarnya pengennya nggak mau, tapi mau nggak mau harus nyervis stick karena orang-orang masih butuh jasa kita. Jadi jasa kita yang bisa nyervis stick mereka butuh. Akhirnya mau nggak mau ya tak kerjain aja. Tapi harus sabar. Kalau nggak sabar sakit hati kita. Kenapa? Misalnya ya, kita ganti analog kita tarik 15.000, itu aja udah kok mahal banget 5.000 apa. Jadi kita tuh melawan orang itu susah gitu ya, mereka mintanya murah aja gitu loh.
Jadi itu keluh kesah Cak Gus sebagai tukang servis setik ya di situ. Jadi berat teman-teman. Jadi kita mengorbankan kesehatan kita, mengorbankan capaian kita, tapi duit itu nggak langsung bisa cair nyervis setik gitu. Kadang mereka ngupui gitu ya, kapan selesai Cak, kapan? Sudah selesai kita WA, oh ya nanti malam nggak diambil, besok lagi, lama seminggu 2 minggu baru mereka ambil. Nah itu kadang kita tuh nggak sabarnya di situ ya. Kalau ngerental kan dia main berapa jam, habis itu udah kita dapat duit langsung cair. Kalau nyervis itu nggak bisa numpuk nggak selesai. Ntar kalau nggak digarap servis setiknya ya, apa dia ngupui kapan selesai, giliran sticknya kita kerjain, kita cepetin selesai, nggak diambil. Itu loh dilema si tukang servis setiknya. Jadi itu kalau disuruh milih, sebenarnya aku pengen berhenti kalau terima servis setik gitu ya, nggak mau sebenarnya. Aku lebih enak ya wis service stick sendiri ya. Jadi yang belum bisa belajar, kita niat opo sih nyoder itu, bagaimana sih ngelepas analog itu, bagaimana sih ganti PCB itu, karena mudah kalau mau belajar ya, loh ya. Itu teman-teman ya. Ya memang nggak gampang ya untuk servis stick ya. Ada kalau PS2 itu stick TW, ada stick OP, belum juga ori mesin, itu beda-beda semuanya. Bagaimana cara melepas analognya beda, bagaimana PCB-nya beda, bagaimana kalau analognya muter sendiri untuk yang PS2. Jadi karakter stick itu macam-macam. Di situ memang butuh jam terbang dan butuh pengalaman ya. Belum lagi untuk stick PS3-nya itu kayak gimana, PS4-nya gimana, untuk menguasai semua itu harus pelan-pelan dan bertahap ya. Tapi kalau toh kita emang nggak bisa nyervis setik itu ya, paling nggak kita menghargai si jasa tukang servis setik ya. Kita tanya dulu, Mas ganti ini berapa, Mas ganti ini berapa, oke deal, kerjakan gitu ya. Jadi kita yang ngasih makan orang juga, menghargai orang juga ya, yang nyervis setik itu paling nggak dia juga dapat uang, misalnya taruhlah 5.000 keuntungannya ya. Kecil sebenarnya keuntungan nyervis setik itu, kecil teman-teman ya. Tapi ya itu kadang susah berhadapan dengan orang itu ya. Pengennya ya nyervis setik ya mungkin 5.000 kayak gitu. Aduh, kita beli PCB-nya aja udah berapa, beli analognya berapa gitu ya. Belum jasa kita soldernya itu berapa harganya. Penyedot timah itu harganya berapa ya. Terus apalagi ya, soldernya berapa, timahnya. Belum lagi kalau nyalakan aplikasi di laptopnya harganya berapa. Macam-macam ya. Jadi kalau dihitung balik modal ya nggak balik modal untuk nyervis setik itu ya. Ya itu buat hobi, kita seneng nyervis sama bantu orang aja. Tapi yang dibantu ini kadang kok becik, kok geding aku. Mungkin gitu bahasanya ya, kok geding bahasanya ya. Itu teman-teman ya, keluh kesah si tukang servis setik ya, yang coba saya bikin kontennya untuk kali ini ya. Ya itu teman-teman ya, sedikit keluh kesah kita sebagai tukang servis stick ya, di samping rental ya. Jadi kalau untuk Cak Gus sekarang memang lebih fokus atau lebih memilih lebih baik ngerental, jadi fokus di rentalan aja ya. Tapi kalau toh ada memang orang yang membutuhkan jasa kita untuk menyervis stick dia ya, kita servis, tapi mungkin nggak bisa sewaktu-waktu ya, nggak bisa waktu itu juga, mungkin besok begitu ya, sambil apa namanya ya, nunggu. Kadang kesehatan kita kurang bagus, kadang kurang fit, kadang capek banget, jadi kita nggak ngerjain sticknya ya, gak digarap-garap ya, karena emang faktor kelelahan, faktor ngerental aja udah lumayan sangat sibuk sekali ya. Jadi untuk nyervis stick kadang sudah mulai tak kurangnya atau berkurang gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, sedikit keluh kesah si tukang servis stick. Kerjaannya itu cukup berat sebenarnya nyervis stick itu ya, agak berat tapi nggak langsung cair, wah. Lama biasanya, dan itu kadang orang yang nyervis nggak ngerti, nggak mau mengerti bahwa kita itu untuk setiap hari itu roda berputar ya. Jadi hari ini butuh ini, besok ini, jadi perputarannya itu harus cepat gitu ya. Sedangkan kalau nyervis stick itu emang harus sabar, nunggu besok orangnya nggak ngambil, jadi nggak muter gitu loh. Sebenarnya kita kan harus juga beli spare part, harus beli ini sebagai pengganti spare part yang sudah kita pasang untuk servisan stick mereka gitu ya. Itu kadang orang nggak ngerti, disepelein aja biasanya kayaknya sih. Jadi dianggap nyervis stick itu ya dibenerin aja tanpa mengganti spare part, padahal kan nyervis stick itu banyak kita mengganti spare part yang rusak di stick itu sendiri ya. Begitu sedikit Cak Gus PS di hari Sabtu 11 Juni 2022 ini ya, sedikit mengupas keluh kesah
para tukang servis stick ya, mewakili aja karena memang banyak yang pensiun terus terang aja ya. Di kecamatanku ini aja mungkin cuma aku doang yang nyervis stick ini ya. Jadi yang lain udah nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka ya, untuk kebutuhan anak-anak mereka udah nggak bisa ya. Jadi begitu miris ya. Sudah banyak yang pensiun ya tukang servis stick itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton Cak Ospek Channel. Sampai ketemu di video saya. Mungkin nanti kalau lagi senggang kita bikin video lagi ya. Bikin video terus wes ya. Niat saya berbagi ya, berbagi pengalaman. Kalau kalian setuju ya silahkan setuju, kalau enggak ya enggak masalah ya. Kalian debat juga enggak masalah, kita terima. Yang penting apa namanya, sesuai argumen masing-masing, sesuai keyakinan masing-masing, sesuai pendapat masing-masing. Silahkan dibenerin pendapat kalian sendiri-sendiri ya. Kalau apa yang diungkapkan Cakku salah ya mohon maaf, nggak setuju nggak masalah. Setujulah dengan pendapat kalian sendiri begitu ya. Yang pasti ini hanyalah berbagi kepada semua teman-teman yang melihat channel saya ya. Oke, terima kasih sudah menonton Cak Ospek Channel. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.